Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini kita merayakan, mengenangkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Jumat Agung, hari yang penuh makna ketika kita melihat penderitaan dan kemuliaan salib Yesus. Salib yang membawa kita kepada kemenangan. Kalau kita jujur melihat realitas, ada banyak orang yang kadang bertanya begini, di dalam doa-doa mereka berkata kepada Tuhan, mengapa Allah membiarkan adanya penderitaan? Pertanyaan ini muncul dari kenyataan hidup sekarang. Ada begitu banyak kejahatan dan aneka penderitaan yang terjadi di mana-mana menimpa manusia. Apakah benar bahwa Allah begitu tega membiarkan umatnya menderita? Inilah realitas yang kita alami sendiri di tengah hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan penderitaan Yesus, mulai dari perjamuan malam terakhir sampai pada wafatnya di salib dan pemakamannya. Yesus tidak mundur selangkah pun menghadapi penderitaan, bahkan kematian sekalipun. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Yesus taat dan dia mau melaksanakan kehendak Bapanya, yaitu menyelamatkan manusia agar kita tetap hidup bersama dengan Allah melalui Yesus. Yesus mau memulihkan kembali ketidakpedulian dan ketidaktaatan manusia yang telah mendatangkan kesengsaraan dan kematian. Dengan ketaatannya kepada Allah, Ia menyelamatkan kita dari hukuman kematian kekal. Hal ini sudah dikatakan Nabi Yesaya. Dan hambaku ini sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka Ia pikul. Yesaya bab 53 ayat 11 sampai dengan 12. Maka peristiwa salib menyadarkan kita mengapa harus ada penderitaan. Tetapi dengan peristiwa salib, Allah mau menyatakan bahwa dalam keadaan suka, bahkan penderitaan sekalipun, Allah itu selalu hadir. Semoga ketaatannya sampai wafat di salib menjadi teladan ketaatan kita juga. Yesus mau menyadarkan kita bahwa jalan salib adalah jalan yang harus ditempuh untuk mewujudkan keselamatan. Karena itu, saat kita mengalami kesulitan dalam hidup, pandanglah salib Yesus
bukan sebagai lambang penderitaan, tetapi sebagai lambang kemenangan. Saat memperjuangkan kasih, persatuan, dan persaudaraan di tengah dunia, dalam keluarga-keluarga dan komunitas-komunitas, pandanglah salib Yesus Kristus sebagai sumber inspirasi bagi kita untuk berani berjuang dan berkorban untuk hal-hal yang baik dan berguna bagi hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, mari kita bawa dalam refleksi kita hari ini salib. Apakah yang sedang saya pikul saat ini, yang masih membayangi hidupku? Apakah saya berani berjuang dan rela berkorban untuk sesuatu yang bermanfaat dalam hidupku? Mari kita membangun keyakinan bahwa lewat salib Kristus kita bukan saja melihat penderitaan Yesus, tetapi kemenangan yang membawa kita kepada keselamatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.